karena bolanya menyusur tanah, kelihatan kalau itu sudah keluar. Malaysia itu udah luar biasa itu pasti komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar semuanya? Pastinya agak-agak sendu kabarnya karena kita ditahan imbang oleh Laos di kandang kita sendiri. Oke, jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, spesial edisi sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Ya, seperti yang sudah kita saksikan tadi, kita usai bermain dengan sangat heroik ya menghadapi Laos. Dan tentunya di awal ini kita layak untuk memberikan apresiasi buat timnas kita yang sudah berjuang dan juga kita layak memberikan apresiasi buat tim Laos. Apresiasinya bukan soal karena menahan imbang, karena itu pastinya sudah dapat apresiasi ya kalau yang seperti itu karena secara kelas eh, di luar kita memang menurunkan tim U22 tapi di luar itu secara materi harusnya kita lebih unggul daripada Laos. Malah kalau secara pemeringkatan Laos ini masih di bawah Myanmar. Tapi yang membuat saya layak memberikan kredit buat Laos ini adalah tidak seperti Myanmar kemarin. Kita main di kandang mereka, mereka sebagai tuan rumah, tapi mereka kelihatan inferior terhadap Indonesia. Tapi ya itu wajar juga karena Myanmar itu tidak berhasil memanfaatkan keunggulan dia sebagai tuan rumah dikarenakan pertandingan pertama yang tentu saja tidak mudah ya buat Myanmar sendiri. Tapi ini Laos layak diberikan apresiasi karena tidak kelihatan seperti Myanmar yang minder atau inferior. Mereka ini saya lihat bisa bermain dengan sangat percaya diri dan itulah salah satu modal yang berhasil mereka manfaatkan ketika mereka berkunjung atau bertandang ke Indonesia. Dan yang disayangkan adalah gol-gol mereka yang bersarang di gawang kita itu diawali oleh kesalahan-kesalahan yang fundamental ya berkenaan dengan akurasi passing. Dan untuk tim di pertandingan atau di kompetisi selevel ASEAN ini harusnya kesalahan passing kita itu tidak terjadi. Tapi karena kita juga menurunkan tim-tim muda juga, itu juga sangat mungkin hal itu terjadi. Tapi kita juga tidak bisa seluruhnya menyorot ini eh, sebagai sebuah kesalahan tim muda. Nggak gitu juga, karena kesalahan-kesalahan passing juga dilakukan oleh beberapa kali oleh Pratama Arhan juga ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, inilah kalau saya mau nyorot ya, ini bukan berarti nanti kita akan menyalahkan satu persatu orang atau person per person, enggak. Saya melihat memang Arhan agak kehilangan touch-nya ya. Kalau di kualifikasi Piala Dunia, Arhan kan memang akhirnya semakin sedikit ya mendapatkan menit bermain. Karena di timnya sendiri, Arhan juga jarang dimainkan dan itu kehilangan touch-nya. Dan karena kehilangan touch-nya, maka dia juga semakin berkurang menitnya di tim nasional ketika di kualifikasi Piala Dunia. Nah, kenapa kok di ASEAN Cup ini atau AFF ini Arhan masih tetap dipertahankan bahkan menjadi starter dan menit bermainnya lebih panjang? Karena untuk di ASEAN, Arhan masih mumpuni. Saya tahu Arhan ini kehilangan touch-nya, tapi ya harusnya tidak kehilangan touch ya. Itu saya berharap untuk permainan berikutnya Arhan jangan sampai kehilangan feel-nya dalam bermain bola. Karena dia ini bisa dipertahankan karena beberapa penyebab dan salah satu penyebab utamanya ya pasti karena lemparan jauh. Lemparan jauh ini tidak banyak digunakan di kualifikasi karena tidak akan banyak mempan. Lawan kita kalau di kualifikasi Piala Dunia itu secara postur lebih tinggi. Nah, kalau di tim-tim ASEAN ini hanya beberapa tim aja ya yang memang secara postur itu
tinggi dan lebih kekar gitu ya. Artinya kalau ngomong duel-duel bola atas, kuat lah, mumpuni itu seperti Thailand itu eh, timnya juga besar-besar, Malaysia itu besar-besar juga ya, Vietnam itu juga. Nah, itu masih mumpuni. Tapi untuk tim-tim yang kalau secara ranking di ASEAN itu agak-agak bawah, kayak kemarin Timur Leste atau eh, ini Laos, Myanmar, bukan berarti mereka tidak bermain bagus, mereka bermain bagus, tapi masalah fisik ini loh, masalah body charge ini kita masih menang harusnya. Nah, dengan kondisi fisik yang kita sedikit masih di atasnya, itu masih memungkinkan Pratama Arhan untuk melakukan lemparan jauh. Dan itu pun juga diregenerasi atau dilakukan oleh Robbie Darwish. Dan beberapa kali tadi juga mendatangkan ancaman buat gawang Laos ya, meskipun tidak berbuah gol pada akhirnya. Ngomong-ngomong soal fisik ini ya, saya tadi sebenarnya ketika 2-2 itu saya berpikir, wah ini harusnya masih bisa bisa nambah ini ya, karena saya tahu nanti tim sekelas Laos ini kayak Myanmar kemarin itu setelah menit ke 60-an itu biasanya sudah mulai drop ya. Nah, sementara keunggulan tim kita dibandingkan tim sekelas Myanmar atau Laos ini, nafas kita itu lebih panjang. Secara fisik kita itu memang sudah ditempa dengan baik. Nah, ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Dan ketika 3-2, wah itu saya, wah ini bisa dimanfaatkan. Kok ternyata akhirnya bisa dijebol lagi ya, jadi 3-3. Dan saya masih berharap lagi tuh, masih bisa eh, nambah keunggulan gitu. Karena apa ya itu tadi, secara fisik harusnya kita lebih menang. Cuman di saat 3-3 dan harapan saya itu masih terjaga, Marcelino-nya hilang. Bukan soal Marcelino ya, ini ngomong soal bermain 10 orang gitu. Tapi untungnya fisik kita itu lebih kuat, makanya bermain dengan 10 orang itu kita masih cukup pede. Karena kita sudah pernah mengalami ini ketika bertanding di kelompok umur waktu itu ya U16 kalau tidak salah atau U17 saya lupa ya, itu melawan Australia. Meskipun kita kalah tapi dengan 10 orang itu kita masih bisa menyerang dan tidak takut gitu loh, bahkan masih bisa cetak gol. Nah itu, tapi ternyata ya belum bisa, ternyata nambah lagi. Nah, kembali lagi ke Arhan. eh Arhan ini masih dipertahankan juga karena eh ya ini ngemong lah istilahnya ya, ngemong atau membimbing adik-adiknya ini. Karena kalau secara mental pasti dia menang. Dan kelihatan kalau di lapangan yang senior-senior ini lebih percaya diri. Meskipun kepercayaan diri mereka ini terutama Arhan ya, karena percaya dirinya tidak diimbangi dengan touch-nya yang masih mumpuni, sehingga beberapa kali salah passing. Cuman kalau di tim tim utamanya ya, yang di kualifikasi Piala Dunia, kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh Arhan ini menjadi minor. Artinya sebenarnya kesalahan-kesalahan passing seperti ini kadang juga dialami juga oleh tim utama. Jadi tim utama kita juga melakukan itu. Tapi masalahnya kalau di tim utama itu recovery-nya cepat. Jadi ketika kehilangan bola, itu recovery-nya cepat. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, itu bola diumpan kemanapun, chemistry itu udah dapat. Artinya bola itu pasti akan diarahkan ke depan pemain. Meskipun agak jauh, pemain itu juga menyambut. Artinya dia akan berlari ke arah datangnya bola. Jadi chemistry seperti itu masih belum dapat di tim ini. Ketika seorang pemain itu ngoperkan ke depannya pemain tersebut. Nah, ini yang belum tanggap kadang-kadang. Ini yang kemarin saya bahas di video sebelumnya ya. Mereka belum tanggap. Nah, ini chemistry-nya masih kurang. Nah, di tim yang utama, Arhan itu masih tercover dengan chemistry itu dan recovery yang cepat. Jadi dua hal itu ya. Nah, kalau di sini masih belum bisa begitu di tim ini. Nah, itu. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini seharusnya
udah mulai benar-benar diminimalisir ya. Dan lagi-lagi kesalahan ini bukan melulu harus dialamatkan kepada si pengumpan, tapi juga yang menerima umpan. Jadi ini ngomong soal chemistry juga. Si pengumpan itu harus akurat soal arahnya, terus tahu bahwa teman yang diumpani itu juga akan menyambut dan bisa menakar kecepatannya. Nah, ini yang agak sulit. Kadang-kadang di situasi yang tertekan, kecepatannya agak kurang bisa dikontrol. Nah, itu yang disesali gara-gara kesalahan-kesalahan fundamental inilah 2 gol dari Laos itu terjadi. Ya, untuk gol yang ketiganya itu definitely itu sudah keluar dari garis ya. Tapi bagaimanapun meskipun itu keluar dari garis, ketika wasit itu belum meniup peluit, memang harus jangan sampai kehilangan fokus ya. Kadang-kadang kita berupaya untuk protes biar wasit meniup peluit, tapi ternyata wasit tidak meniup peluit. Meskipun tadi sudah dicek dengan VAR, tapi tidak tahu ya kalau dari sudut pandang VAR itu bisa jadi memang belum keluar. Tapi kalau dari sudut pandang pengulangan, awalnya sih saya memang berpikir bahwa mungkin karena arah kita melihat ya, jadi seolah-olah itu sudah keluar. Tapi ketika di replay dengan perlambatan setelah pertandingan itu berjalan sekian menit ya, itu diulang lagi kan itu. Karena bolanya menyusur tanah, kelihatan kalau itu sudah keluar. Itu definitely sudah keluar kalau menurut saya. Kecuali kalau bola itu melambung ya. Kalau bola itu melambung bisa jadi itu soal sudut pandang. Sehingga garis yang masih garis yang masih di sini itu kalau ada di atasnya, garis yang masih masih di depannya bola, kalau bolanya agak ke atas ini jadi seolah-olah garis itu sudah kelewati. Tapi ketika bola menyusur tanah itu kelihatan kalau itu sudah keluar sebenarnya. Dan ya seperti itu. Satu sisi ini soal keberuntungan juga ya. Dan celakanya juga Marcelino dapat kartu merah ya. Pastinya pertandingan berikutnya melawan Vietnam itu juga tidak gampang ya. Tapi ya namanya permainan sepak bola kita belum tahu ya apa yang akan terjadi di lapangan. Tapi yang jelas Vietnam sudah punya banyak keuntungan karena pertama timnya senior, artinya tim-tim utama lah ya yang diturunkan. Terus kemarin mereka melakukan TC di Korea Selatan juga bagus hasilnya. Terus juga mereka sebagai tuan rumah nantinya. Nah, keuntungan double-double sudah nanti Vietnam. Nah, tapi semoga lah namanya juga permainan bola kita nanti bisa sehoki Laos ini ya. Ketika seharusnya tadi bisa saja kita 3-2, tapi kita juga tidak bisa excuse namanya keputusan sudah diambil ya. Ya ndak bisa ditarik kembali. Yang perlu kita koreksi ya soal fokusnya tadi. Selain 2 kesalahan fundamental yang dilakukan dan berbuah gol. Jadi keunggulannya Laos adalah serangan balik cepat. Jadi kalau sedikit saja kita melakukan kesalahan dan tadi memang kesalahan umpan gitu ya. Itu akhirnya berbuah serangan balik cepat. Kalau kehilangan bola atau kesalahan passing itu masih bisa terkontrol, artinya pemain-pemain belakang kita sudah ready itu tidak apa-apa. Karena beberapa kali yang kesalahan passing dan akhirnya counter attack-nya berjalan cepat itu karena di belakang juga tidak ready sudah pemain belakang kita. Kalaupun bisa diblok ya bloknya itu udah tidak mempan yang dilakukan oleh siapa ya KD Arel sama siapa lagi Ferrari ya kalau nggak salah. Itu udah tidak mempan ya. Terus satu lagi nih ya, tambahan ulasan lah ya. Tim junior ini kalau dibandingkan dengan tim senior, apalagi tim senior kita pernah melawan Bahrain dan Qatar ya, sangat-sangat masih lugu berkenaan dengan guling-guling. Beberapa kali kan mendapatkan tackle. Ketika sama-sama jatuh itu pemain kita justru bangun duluan. Padahal sebenarnya harusnya menunggu keputusan seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa lah namanya juga pemain muda ini ya. Mereka bermain apa adanya, polos gitu ya. Cobalah sesekali belajar dari yang senior itu. Karena yang senior kan sudah pernah bermain lawan Qatar, bermain lawan Bahrain, yang sukanya guling-guling dan rebahan gitu ya. Nah itu coba tanya-tanya lah ke senior, terutama ke Rafa itu, ke Stroik ya. Tanya aja, karena Rafa sudah mulai ahli sekarang. Ya, tapi ya begitulah. Ini hasilnya. Semoga tim kita berbenah dan nanti mungkin barangkali saja kita lihat bagaimana strateginya Sintayong sehubungan dengan hilangnya Marcelino. Semoga kita nanti beruntung di pertandingan melawan Vietnam. Dan jangan kaget nanti kalau tetangga-tetangga kita
Nah, nanti berkomentar macam-macam dengan kita sebagai tuan rumah dan hanya bisa menahan imbang Laos gitu ya. Pasti komentarnya udah macam-macam, terutama ini ya, Malaysia yang kemarin baru saja menang. Wah, itu udah luar biasa itu pasti komentarnya. Tapi tidak apa-apa, biasa aja lah ya, memang persaingan ya begitu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekali lagi, tetap dukung timnas apapun yang terjadi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.